Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Damayanti, NIM 34 2018 012, mahasiswa semester 6, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Permainan Monopoli pada Materi Sel di SMA Negeri 1 Muara Padang. Untuk itu, tonton terus video ini sampai akhir ya. Baiklah, langsung saja. Judulnya yaitu Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Permainan Monopoli pada Materi Sel di SMA Negeri 1 Muara Padang. Nah, mengapa saya mengambil judul ini? Karena masih ada guru yang hanya menggunakan media pembelajaran dari pemerintah, yaitu buku pelajaran, maka mengakibatkan peserta didik merasa bosan, kurang aktif, dan menyebabkan hasil belajar itu menurun. Nah, agar timbul suasana belajar yang menyenangkan dan peserta didik dapat lebih memahami dan menguasai konsep sel, dapat diwujudkan melalui media permainan monopoli. Nah, media permainan monopoli ini berfungsi sebagai sarana pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah saya sebutkan tadi, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana validitas pengembangan media pembelajaran permainan monopoli pada pembelajaran biologi materi sel. Yang kedua, bagaimana praktikalitas pengembangan media pembelajaran permainan monopoli pada pembelajaran biologi materi sel. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui validitas pengembangan media pembelajaran permainan monopoli pada pembelajaran biologi materi sel. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui praktikalitas pengembangan media pembelajaran permainan monopoli pada pembelajaran biologi materi sel. Yang selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Yang pertama yaitu bagi siswa. Bagi siswa dapat membangkitkan motivasi siswa dalam pembelajaran biologi dan dapat melatih siswa untuk belajar kreatif dan inovatif. Yang kedua yaitu bagi guru, dapat memberikan ide kreatif dalam memilih media yang sesuai dalam membangkitkan motivasi siswa. Yang ketiga yaitu bagi sekolah, sebagai sumbangan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa di sekolah yang berdampak pada meningkatnya kualitas sekolah. Yang selanjutnya yaitu batasan masalah. Nah, agar masalah dapat diteliti secara spesifik, maka perlu membatasi ruang lingkup permasalahan pada penelitian ini. Batasan masalah dari penelitian ini yaitu pengembangan media ini menerapkan model pengembangan 4D dengan batasan hanya pada tahap pengembangan atau develop. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka. Yang pertama ada pengembangan. Nah, menurut Surtati dan Edi pada tahun 2017, pengembangan adalah suatu pendesanan yang sistematik untuk mengembangkan dan mengevaluasi program, proses dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Yang selanjutnya yaitu media pembelajaran. Nah, kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan audien atau siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Selanjutnya yaitu media monopoli. Nah, media monopoli adalah media visual. Media pembelajaran monopoli ini dimodifikasi menjadi berbagai tema pembelajaran. Nah, media monopoli ini juga menjadi media yang efektif dan digunakan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik serta memperkuat konsep pembelajaran yang dipelajari oleh peserta didik.
selanjutnya yaitu sel. Nah, sel merupakan bentuk paling sederhana dari kehidupan sebagai penyusun jaringan. Nah, sel ini merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah, sel dapat berfungsi secara otonom asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Dapat dikatakan bahwa sel adalah unit terkecil makhluk hidup. Terdapat dua tipe sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Gambar di samping merupakan perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Baiklah, selanjutnya kita ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, ada waktu dan tempat penelitian. Nah, penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober pada tahun 2021 di SMA Negeri 1 Muara Padang. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan atau research and development. Langkah-langkah penelitian dan pengembangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan informasi. Yang ketiga, desain produk. Yang keempat, validasi desain. Yang kelima, perbaikan desain. Yang keenam, uji coba produk. Yang ketujuh, revisi produk. Yang kedelapan, uji coba pemakaian. Yang kesembilan, revisi produk. Dan yang terakhir yaitu produksi massal. Selanjutnya ada populasi penelitian. Nah, populasi adalah sekelompok subjek atau data dengan karakteristik tertentu. Nah, populasi pada penelitian ini meliputi seluruh peserta didik kelas 11 di SMA Negeri 1 Muara Padang pada tahun pelajaran 2021-2022 yang terdiri atas 2 kelas. Selanjutnya yaitu sampel penelitian. Sampel adalah sejumlah kelompok kecil yang mewakili populasi untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Nah, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan random sampling. Nah, random sampling ini adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan starta yang ada dalam populasi itu. Nah, pada teknik random sampling ini, semua anggota sampel dianggap memiliki karakteristik yang sama atau homogen. Hal ini dilakukan secara acak karena hanya menguji coba produk saja. Yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Nah, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen penelitian non-tes dengan menggunakan angket atau kuesioner. Nah, angket adalah sejumlah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Melalui angket dapat diketahui tentang data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap, dan pendapatnya. Angket ini digunakan untuk mengumpulkan data-data kuantitatif. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan lembar validasi dan angket. Nah, lembar validasi diberikan kepada ahli media dan ahli materi. Lembar validasi ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan produk yang dirancang oleh peneliti. Yang kedua yaitu angket. Nah, angket tadi sudah dijelaskan bahwa sejumlah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Nah, pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan ada 2, yaitu teknik analisis Waltrop untuk menguji validitas dan teknik analisis data angket untuk menguji praktikalitas. Selanjutnya yaitu analisis data. Nah, pada penelitian ini, teknik analisis data tes yang digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu uji normalitas. Nah, uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui distribusi data normal atau tidak. Yang kedua, yaitu uji homogenitas. Nah,
Tujuan dari uji homogenitas ini untuk mengetahui beberapa kelompok data peneliti memiliki varian yang sama atau tidak. Yang terakhir yaitu uji T. Nah, uji T ini dilakukan untuk membuktikan hipotesis keefektifan yang telah dirumuskan dan untuk mendapatkan kesimpulan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.